Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik. Jadi pada siang hari ini saya akan melakukan observasi dan butuh menanyakan beberapa hal kepada panjenengan. Begini, yang pertama, ini ada rubrik. Silahkan panjenengan amati dulu. Kira-kira Bu, bagaimanakah rubrik penilaian tersebut? Apakah sudah jelas atau ada yang kurang atau butuh pemahaman lebih lanjut? Iya, saya amati sudah sesuai dengan berita Pak. Insyaallah saya sudah bisa melaksanakan sesuai rubrik. Oke. Untuk pertanyaan kedua yang perlu saya tanyakan, kompetensi coaching apakah yang ingin Bu Ayi kembangkan atau Bu Ayi laksanakan pada sesi coaching hari ini? Ya, pada sesi coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, bisa hadir sepenuhnya pada sesi coaching. Dan yang ketiga adalah menjadi pendengar aktif dan juga saya. Oke. Dan dari 3 kompetensi tersebut, tadi ada present atau kehadiran penuh, ada yang mendengarkan aktif dan pertanyaan bobot. Manakah yang lebih Ibu inginkan untuk diobservasi pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya lebih memfokuskan pada memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga nanti coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ini. Oke. Jika memang kompetensi tersebut yaitu memberikan pertanyaan berbobot yang Ibu inginkan, lantas bagaimanakah indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya nanti ketika coach saya bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Mungkin percakapan kita dalam observasi ini kita cukupi sekian, dan silahkan Ibu memanggil Bu Edi untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Bu Ayi. Apa kabarnya Bu Dita hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebenarnya itu Bu, ada sedikit unek-unek dari saya. Ya Bu Dita, kita akan ngobrol nih sebentar 10-15 menit. Unek-unek apa yang Bu Dita sampaikan? Unek-unek yang ingin saya sampaikan ini kejadiannya di kelas saya tadi pagi. Tadi pagi itu ada anak didik saya, Mas Wahyu, nangis mengadu kepada saya. Dia katanya dibully oleh teman-temannya. Pembulian ini terjadi dikarenakan Mas Wahyu rambutnya keriting dan teman-temannya itu selalu memanggilnya si kriwil, sehingga dia nangis. Ibu kita tadi bilang ada muridnya yang dibully ya. Kira-kira apa tujuan atau harapan yang ingin Bu Dita capai dari percakapan kita siang ini? Saya itu ingin mencegah terjadinya bullying pada teman. Saya ingin anak didik saya itu selalu menghormati teman-temannya dan tidak saling membuli. Ya, dari yang Bu Dita sampaikan tadi saya bisa menemukan kata kunci yaitu mencegah bullying ya Bu. Ya. Mencegah bullying yang selama ini dilakukan murid-murid Bu Dita. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa murid Ibu sekarang? Murid saya berbeda-beda Bu. Ada murid saya yang sudah di level 4, ada yang sudah di level 5. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan usia maupun ekonomi dari si anak. Ekonomi anak semakin tinggi, itu rasa ingin membulinya itu semakin tinggi juga. Sedangkan anak yang ekonominya rendah itu percaya dirinya juga kurang. Bu Dita pengen muridnya Bu Dita ada di level berapa setelah ini? Yang saya inginkan mungkin di level 8 atau 9 sudah cukup baik Bu. Karena mengingat anak saya tadi memang kondisinya kan memang benar-benar keriting. Jadi memang ya di level 8 atau 9 sudah cukup. Di level 8. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Dita lakukan? Yang pertama yang saya lakukan itu membuat keyakinan kelas B. Isinya nantinya itu anak saling menghormati dan menghargai sesama teman agar bullying ini tidak terjadi lagi. Karena dengan anak saling menghormati, insya Allah tidak akan terjadi
terjadi lagi bullying di kelas saya. Ya. Kira-kira ada nggak hambatan dari yang akan Bunita lakukan tadi? Hambatan yang saya laksanakan ini rata-rata itu anak kalau dibully itu teman-temannya tahu, tidak ada yang mau untuk menyampaikan atau saksi matanya itu tidak mau menyampaikan karena mereka sendiri juga takut dibully Mereka selanjutnya. tahu ya. Iya. Nah, kira-kira yang tadi sudah menjelaskan hambatannya ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana dari Bunita tadi apa? Ukuran keberhasilan ini yaitu ketika kelas saya sudah bebas dari bullying, di kelas saya sudah saling menghormati, saling menghargai dan penuh kasih sayang. Bebas bullying, saling menyayangi seperti itu Bunita ya. Bunita kapan kira-kira rencana aksi yang akan Bunita laksanakan? Insya Allah secepatnya Bu, besok insya Allah sudah mulai saya buatkan keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi langsung bisa action besok ya. Ya. Baik Bu, dari percakapan kita siang ini apa yang Bunita dapatkan? Dari percakapan ini tadi Bu, saya merasa lega karena sudah menemukan solusi untuk anak saya yang sering dibully. Juga merasa lega karena nantinya anak saya sudah saling menghormati antar temannya, Saling menyayangi. iya, dan merasa senang karena keyakinan kelas akan segera terbentuk. Iya, baik, terima kasih Bunita. Kita bisa ngobrol lagi minggu depan ya untuk melihat progres sejauh mana yang akan Bunita laksanakan. Terima kasih Bunita atas waktunya. Terima kasih Bu Ayi. Ya baik, tadi setelah saya amati dalam sesi coaching yang panjenengan laksanakan bersama Bu Edi, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan dalam sesi coaching tadi yang bisa menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Selama coaching tadi saya sudah melaksanakan audit Ya. saya sudah menemukan kata kunci dari masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu coach saya bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang telah dihadapi. Memang benar baik dari pengamatan yang tadi saya lakukan saat Ibu bersama Bu Edi melakukan coaching tadi, Ibu sudah menyampaikannya sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coaching, itu terbukti dengan coaching bisa memberikan atau menemukan solusi dari apa yang dia hadapi dan fokus pada area yang dia kembangkan, yang ingin dia kembangkan. Oke, setelah itu kira-kira apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif pada saat coaching dengan cara hadir sepenuhnya atau mindful pada saat coaching tadi. Oke, Ibu, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya dapat terwujud dan semoga lebih lancar dan lebih baik lagi dalam memberikan coaching-coaching pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Hati-hati aku belum kau